Halo Teknolovers! Mencuatnya kasus Verdi Sambo setidaknya memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi institusi Polri. Kapolri Listio Sigit kemudian membubarkan Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang di bawah kendali pimpinan Verdi Sambo. Satgas Merah Putih seringkali mendapat sorotan positif maupun negatif selama bertugas. Juga disinyalir sebagai tim darah biru Polri dengan anggaran yang luar biasa besar. Wah, mengerikan bukan? Lantas, apakah kalian tidak penasaran dengan Satgasus ini? Kalau aku sih penasaran ya. Daripada penasaran, kita bahas aja yuk. Satgasus Merah Putih merupakan jabatan non-struktural dalam internal Polri. Pertama kali dibentuk pada tahun 2017 oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Personil Satgasus ini terdiri dari unsur reserse, intelijen, dan tim teknologi informasi Polri. Orang pertama yang menjabat sebagai Kepala Satgasus Merah Putih adalah mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idam Aziz. Kala itu ia masih berpangkat Komjen dan menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Polri sendiri memiliki beberapa Satgasus yang dengan spesifikasi tugas khusus masing-masing. Misalnya Satgasus Tinombala untuk pengejaran aksi-aksi terorisme di Sulawesi Tengah. Awalnya, Satgasus Merah Putih ini diduga terbentuk untuk pengamanan situasi yang genting akibat pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu yang membuat publik memanas. Misi pertama Satuan Tugas Khusus ini adalah untuk mendinginkan suasana dengan melakukan pendekatan kepada pemuka agama pasca peristiwa 411 atau demonstrasi 4 November 2016. Kemudian menjelang pemilu 2019, fokus utama Satuan Tugas ini adalah untuk melakukan pengamanan, pencegahan, dan pengendalian aksi-aksi demonstrasi yang cukup intens pada tahun tersebut. Juga melakukan tindakan antisipasi konflik di tengah masyarakat selama proses pemilu. Pembentukan Satgasus Merah Putih ini dalam rangka untuk penuntasan kasus dalam skala besar, seperti narkoba, ITE, tindak pidana korupsi, pencucian uang. Seiring berjalannya Satgasus ini, mayoritas kasus yang ditangani ketika itu adalah penyelundupan narkoba jaringan internasional. Tugas utamanya adalah untuk menjembatani direktorat yang ada di internal Polri guna mempercepat respon terhadap sejumlah kasus besar. Sehingga Satgasus ini selama bertugas moncer mengungkap kasus-kasus kriminal lintas negara. Contohnya saja pengungkapan kasus narkoba skala besar yang melibatkan jaringan perdagangan internasional berhasil menggagalkan peredaran narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya pada tahun 2017 saat baru terbentuk, Satgasus Merah Putih pernah membongkar kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1 ton di bekas bangunan Hotel Mandalika, Anyer, Jakarta. Wah, kalau dilihat dari kerja-kerjanya sih keren ya. Dalam pengungkapan kasus itu, tim yang terlibat beberapa dari petinggi Polri. Di antaranya ada Kombes Pol Niko Afinta dan Kombes Pol Heri Heriawan. Niko saat ini sudah berpangkat Irjen Pol dan jabatan akhir sebagai Kapolda Jawa Timur sebelum dicopot imbas kasus Kanjuruhan. Sementara Heri Heriawan saat ini menduduki jabatan Dirsidik Datasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dengan pangkat Bintang 2. Pucuk pimpinan Satgasus Merah Putih beralih ketika Jenderal Idam Aziz naik jabatan, saat itu ketika menjadi Kapolri. Kepemimpinan kemudian dialihkan kepada Verdi Sambo. Sebelumnya, Verdi Sambo menjabat Sekretaris Satuan Tugas Khusus Merah Putih pada tahun 2019. Saat itu jabatannya di struktural Polri sebagai Koordinator Asisten Pribadi Pimpinan dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Verdi Sambo baru diangkat menjadi Kepala Satgasus oleh Kapolri Idam Aziz pada 20 Mei 2020. Ketika itu posisi Verdi Sambo di struktural Polri sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atau Dirtipidum Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Bintang 1. Ketika pucuk pimpinan Polri berganti, Verdi Sambo masih dipertahankan sebagai Kepala Satgasus Merah Putih. Surat keputusan pengangkatan itu ditekan Kapolri Listio Sigit pada 1 Juli 2022. Yang 2 periode ceritanya. Setidaknya surat keputusan itu juga memperjelas tugas dan fungsi Satuan Tugas Khusus tersebut diperagakan. Secara garis besar diketahui bahwa dalam surat keputusan tersebut tertulis Satuan Tugas Khusus untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan Polri. Namun kedudukan dan administrasi penyelidikan dan penyidikan mereka tetap berada di bawah kendali Bareskrim Polri sebagai fungsi struktural. Adapun dana operasional dari Satuan Tugas Khusus Merah Putih mendapat subsidi dari anggaran Dinas Polri.
saat berada di bawah kendali Verdi Sambo, tim ini juga berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Di antaranya mengungkap kasus sabu-sabu, nyaris mencapai berat 1 ton atau 821 kg di Serang, Banten pada tanggal 19 Mei 2020. Sebulan berselang, Satgasus Merah Putih kembali mengungkap kasus peredaran narkoba dengan barang bukti seberat 402 kg yang merupakan jaringan Timur Tengah atau Iran di Sukabumi, Jawa Barat. Sepanjang perjalanannya, tim Satgasus menerima banyak pujian maupun kritikan. Pencapaiannya dalam mengungkap kasus-kasus besar dinilai cukup efektif untuk memotong rantai peredaran narkoba di Indonesia. Kritikan terhadap komposisi anggota Satgasus Merah Putih banyak dipersoalkan publik. Misalnya saja ketika awal pembentukannya, salah seorang anggota DPR, Herman Heri, mempersoalkan tim yang ada dalam Satgasus yang sepertinya anggota Polri dari Darah Biru. Darah Biru diartikan sebagai anggota Polri yang memiliki kedudukan spesial. Hal ini cenderung akan menimbulkan kecemburuan di internal Polri. Namun saat itu Jenderal Polisi Tito Karnavian membantah tudingan itu dengan alasan agar kinerja tim dapat berjalan dengan efisien, diperlukan tim yang memiliki visi dan misi yang sama. Sehingga tak jarang anggota yang masuk dalam struktur Satgasus Merah Putih sudah saling kenal dan sering bekerja sama. Tak hanya itu, penganggarannya juga yang menurut berbagai sumber merupakan pemborosan bagi institusi Polri, sebab tugas dari satuan ini dapat dikerjakan oleh satuan struktural Polri. Ya sih, kan pertanyaannya, terus apa gunanya ada institut kepolisian kalau masih dibentuk satgas-satgas khusus yang kerjaannya sama kayak polisi? Sebelum benar-benar dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 11 Agustus 2022. Kelompok elit Polri di luar struktur Polri tersebut jelas mendapat banyak sorotan publik setelah kematian janggal yang menimpa Brigadir Joshua alias Brigadir J. Untuk diketahui, semasa dalam kendali Verdi Sambo, Brigadir J juga merupakan anggota dari tim Satgas Merah Putih. Selain Brigadir J, ajudan Verdi Sambo lainnya yang menjadi anggota Satgasus diantaranya ada Barada Eliezer, Pudihang Ilmu atau Barada E, dan Barada Sadap. Dalam keterangan persnya, alasan pembubaran tim Satgasus ini karena untuk efektivitas kinerja organisasi Polri dan mengefisienkan satuan tugas struktural yang sudah terbentuk di internal Polri. Pembubaran dilakukan setelah tim sus kasus Brigadir J menetapkan Verdi Sambo menjadi tersangka. Menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Nah, gimana Teknolovers? Ulasan soal tim Satgas Merah Putih sangat informatif, bukan? Untuk terus mendapat informasi yang update dari channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya. Sebelum menutup video ini, pastikan kamu sudah like and share video ini ya, Teknolovers. Terima kasih.